Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya saya mengenal diri? Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh anak PKL yang kebetulan saat ini sedang belajar ya, magang di tempat perusahaan saya. Mengenal diri sendiri menurut saya adalah salah satu faktor yang penting untuk menentukan banyak hal ya dalam kehidupan, entah itu pekerjaan apa yang cocok, apakah kita mau kuliah atau langsung kerja, atau mungkin juga apakah kita akan jadi profesional atau jadi pengusaha. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kita belajar dan bagaimana cara kita mengembangkan diri kita nantinya gitu. Mengenal diri yang saya lakukan mungkin pakai rute yang cukup tidak biasa ya. Mungkin saya juga nggak tahu apakah ada buku di luar sana yang membahas ini atau tidak, tapi metode yang saya lakukan adalah dengan menemukan tujuan hidup saya terlebih dahulu. Jadi apa tujuan hidup saya gitu. Pada awalnya mungkin normatif ya, orang-orang akan menjawab selamat dunia akhirat. Tentu saja semua orang menginginkan itu, tapi apakah tujuan hidup itu cukup memotivasi Anda untuk menemukan siapa Anda yang sesungguhnya, atau untuk menjalani kehidupan Anda dengan antusias dengan goal normatif tadi? Kalau misalnya enggak, berarti jangan-jangan perlu dispesifikan lagi. Oh, ternyata saya ingin hidup bahagia dunia akhirat itu adalah dengan berbakti pada orang tua. Namun pada perjalanannya berbakti pada orang tua kok juga susah juga. Akhirnya muncullah goal-goal spesifik gitu ya di kehidupan saya. Oh, ternyata membahagiakan orang tua itu saya harus sukses dulu. Nah, berarti saya harus sukses secara finansial. Akhirnya waktu itu saya coba kejarlah yang namanya goal finansial tersebut. Akan tetapi muncullah masalah baru lagi, misalnya kesehatan. Iya sih, finansial kekejar, tapi habis itu kesehatan saya terganggu, saya mulai sakit gitu. Akhirnya ya udah, berarti untuk bisa untuk bisa tadi ya urutannya, untuk bisa bahagia dunia akhirat, maka saya perlu berbakti pada orang tua, dan kalau berbakti orang tua harus finansial, dan kalau finansial ternyata harus jaga kesehatan. Setelah dijaga kesehatan ya ternyata saya tidak punya waktu gitu untuk keluarga saya, misalnya untuk me time saya. Akhirnya nambah variabel baru lagi, waktu. Ternyata setelah waktu juga pengen menikah, habis menikah pengen punya anak, ternyata goalnya malah nambah lagi. Dan setelah saya lihat secara seksama, ternyata manusia itu selalu menginginkan lebih. Apa yang saat ini pengen ditambah lagi. Nah, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan maksudnya. Jangan-jangan manusia itu hanya perlu hidup saja gitu, tapi hidup yang bermakna yang dalam artian, karena saya Muslim, bermakna itu yang sementara tapi juga memiliki dampak ya, bisa membawa bekal untuk kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Akhirnya balik lagi ke poin yang pertama, tapi setelah melalui perjalanan panjang memahami seluruh konteksnya, sehingga tujuan awal tadi menjadi lebih kuat. Tapi kunci dalam menemukan diri yang saya lakukan di sini, ternyata saya belajar sesuatu, bahwa dengan memahami dengan meniatkan tadi yang pertama, bahwa bahagia dunia akhirat adalah kunci yang pertama, saya mulai mencari semua pembenaran untuk tujuan itu selama perjalanan hidup, dengan mencocokkan. Oh, ternyata tadi ya harus finansial, harus keluarga, oh harus finansial, oh harus kesehatan, oh harus waktu, oh harus berkeluarga juga sayanya, oh harus ada anak, oh harus parenting, oh harus horizontal. Jadi sampai akhirnya karena overloaded dan berpikir kayaknya saya hanya melakukan yang terbaik saja juga udah cukup. Karena sisanya kita bertawakal, kan yang penting ikhtiar. Ternyata saya juga ada batasan di situ, dan di situ saya mulai mencari batasan saya di mana, kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana. Nah, itu udah mulai ketemu tuh. Hanya yang dasarnya cuma ingin mencari tujuan hidup aja. Sehingga advice saya kepada teman-teman PKL itu cuma sederhana sih. Apa tujuan hidup Anda? Tanyakan itu selama bertahun-tahun. Saya dalam konteks saya tanyakan itu sejak tahun 2009-an kayaknya ya. Sekitar 15 tahun mungkin berlalu, saya tanyakan pertanyaan yang sama. Dan alhamdulillah saya berlabuh saat ini berhenti di jawaban tadi, yaitu menjalani hidup yang bermakna, yang sementara ini. Yang mana ilmu saya, harta saya, dan juga tindakan yang saya lakukan sebisa mungkin harus bernilai maslahat atau yang membawa kebaikan, bekal ya untuk di akhirat nanti. Ini juga berkaitan juga dengan
usia manusia yang sangat yang sementara sekali. Karena coba Anda bayangkan Anda hidup 70 tahun misalnya rata-rata gitu, udah ngejar rezeki sebanyak-banyaknya, tapi ternyata di 20 tahun terakhir ternyata Anda sakit-sakitan dan tidak bisa menikmati semua hartanya. Dan saya udah ngelihat itu banyak banget di saudara saya, orang yang saya kenal, dan lain-lain. Sayang banget gitu loh, udah kerja keras di muda, di tua nggak bisa nikmatin. Yang benar itu berarti kan udah nikmatin aja sambil bekerja, ya syukur-syukur dapat. Mungkin ya ini dalam konteks saya, dalam bagaimana pembelajaran kehidupan yang saya hadapi. Lalu kemudian seandainya meninggal pun juga nggak dibawa juga kecuali amal jariah kan gitu ya. Kalau sekali lagi kalau saya menganut di Islam seperti itu. Dan lebih ironisnya lagi, 30 hari itu orang udah mulai pada lupa. 90 hari orang terdekat kita udah mulai lupa juga dan menjalani kehidupannya masing-masing. Mau itu istri, mau anak, mau mau siapapun lah orang terdekat kita, semua udah running as usual. Saya juga punya teman yang qadarullah meninggal di beberapa tahun yang lalu, dan mungkin sekarang semua orang udah berjalan dengan biasa gitu. Padahal dulu udah teman dekat banget dari SMP, SMA, kuliah gitu, udah sebelahan. Sekarang semua running as usual. Ternyata ketiadaan satu orang ini di muka bumi, siapapun itu, ya tidak berarti apa-apa setelah 9 bulan 1 tahun berlalu. Apakah kita kehilangan misalnya ya tokoh-tokoh penting di masyarakat gitu, misalnya Soekarno gitu meninggal tahun saya lupa lagi, pokoknya meninggal ya di tahun sekian gitu. Lalu apakah dalam 1 tahun Indonesia bakal mati total gitu? Ya mungkin sempat ada kejadian ABCD ya, tapi juga abis itu keseimbangan terjadi juga gitu. Dan di muka bumi ini juga seperti itu. Mau ada perang besar atau apa yang terjadi karena kehilangan satu sosok penting banget, abis itu ada sosok baru lagi yang menggantikan. Dan semua itu dunia akan selalu terisi seperti itu. Lalu sesignifikan apa kita sehingga kita terlalu mencemaskan hari esok dan menyesali masa lalu gitu. Jadi hidup aja, lakukanlah hidup yang bikin kita fulfill atau mindful gitu setiap hari, tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa terlalu cemas gitu. Karena hidup hanyalah hidup. Jangan lupa nikmati, tapi tetaplah berusaha. Ya, mungkin begitu dari saya, dan nikmatilah prosesnya. Ingat lagunya JKT48 365 gitu. Di situ dikatakan jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Dan juga di situ juga dikatakan yang terpenting adalah ikuti kata hati. Ya mungkin somehow relate, dan semoga teman-teman juga bisa dapat sesuatu dari lagu itu dan dari apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you.